parenting. Dari sudut merah. Tapi kalau kalian nggak punya orang tua, jangan kecil hati lah. Balik lagi bersama kita Antara Channel. Hai, selamat pagi orang-orang biasa. Karena kita biasa publish pagi ya. Hari ini kita mau bahas soal parenting. Parenting itu adalah yang nanti kita bahas. Nah, buat yang kalian yang punya orang tua, bersyukur kalian bisa nonton sama papa mama. Wah, mah, ayo nonton, kita ini topiknya soal parenting. Dan ini menjadi relevan ya. Ini tapi kalau kalian nggak punya orang tua, ya jangan nangis nonton kayak gitu. Jangan kecil hati lah. Karena nanti juga kalian gede jadi orang tua juga Ya, sama. Jadi ini adalah bekal kalian. Di sini kita akan bahas apa itu parenting dari sisi banyak hal gitu ya. Ya, Dan juga kita akan banyak keluhan-keluhan yang kita rasain secara personal kita ngerasain ya. kedatangan bintang tamu ya. Ya, ini bintang tamunya gila, beda dari semua serial kita sampai kemarin Iya. 11. Ini beda banget ini. Beda kostum. Ya, beda kostum. Kita panggilin Baje Patimahu. Dari sudut merah. selamat pagi Pak Jem, sehat ya? Alhamdulillah. Gila. Gak usah perkenalan. Oh, iya, iya. Oke. Kita soal bahas parenting ini cukup apa ya? Karena kan sekarang lagi pandemi juga, Pak Jem ya. Karena orang tua dirumahkan, ini saatnya kita mediasi sama orang tua. Biasanya lu ngeluh orang tua gua kerja terus, nggak kerja mampus. Lu harus ngobrol tiap hari sama orang tua lu. Sekarang malah lu yang pengen kerja kan. Mampus lu yang pengen kerja sekarang. Gak ada kayak gitu ya. Nah, menurut lu orang tua tuh apa sih? Orang tua orang yang sudah tua. Bukan minuman gitu ya. Itu anggur. Itu leng-lengan ya. Oh, iya. Nah, yang pasti adalah kalau secara biologis ya mereka yang melahirkan kita, ya kan? Kita semua itu kan dilahirkan kan, nggak ada ya. Sering kan gue kalau di remaja itu kan gue selalu bilang, lu lahirnya kapan? Lu lahirnya di mana gitu kan? Nggak ada kan kita yang lahirnya dilepeh gitu kan, nggak ada kan ya? Lahirnya gimana gitu Mungkin ya? Semua sih yang dilakukan. Nah, ada juga. Ada. Apa? Itu yang minta giveaway. Meja Remi suka. Dilepeh aja. Jadi artinya kan kita semua kan pasti punya orang tua kan, punya papa, punya mama begitu. Ya. Kecuali Adam dan Hawa kan nggak punya orang tua. Nah jadi apa namanya, kita lahir dalam sebuah keluarga, kita lahir dari orang tua gitu. Jadi mereka yang melahirkan kita, dan jangan lupa ya mereka itu adalah orang-orang yang sudah berpengalaman, udah punya banyak pengetahuan, kira-kira begitu. Ya definisinya sih definisi yang apa namanya, singkat aja, yang dekat dengan kita, kira-kira gitu. Nah, gue kemarin baca nih artikel tentang parenting. Oke. Ada parenting itu dua. Kalian bisa baca juga di internet. Di sini tuh ada gue membandingkan cara parenting orang barat dengan orang timur yang kita. Nah, orang timur itu yang kita itu cenderung dari kecil kita ditemenin orang tua, ya kan? Bahkan belanja itu juga kita digendong sampai umur di sekitar 4 tahun kita masih digendong, masih di hold hands. Ya. Dan itu kelemahannya adalah ya comfort zone gitu menurut kita. Sesuatu yang kita ingin mendapatkan terus, bahkan kita menangis untuk mendapatkan itu supaya kita diberi daripada kita berusaha untuk mendapatkannya. Tapi sisi baiknya juga adalah kita jadi aman. Kita jadi mentally stable, emotionally stable gitu kan. Jadi stabil dan juga ya itu menghasilkan self regulation yang nantinya gue akan bahas sendiri gitu. Nah, menurut lo gimana dengan parenting di Asia ini? Yang pasti ya, kita mau itu parenting secara Asia ataupun secara Barat. Begitu ya, pasti ada plus minusnya. Kalau orang Asia itu kan kita lebih cenderung diawasin, kita dikasih tahu ini, atau kita mungkin bahasa lebih ekstrimnya itu adalah kita jadi orang tua yang otoriter begitu ya. Pokoknya maunya si orang tua kudu didengar, kira-kira gitu kan. Nah, tetapi ya secara negatif juga akhirnya membuat kita sebagai anak-anak Asia gitu ya, anak-anak yang dididik dalam pola asuh seperti itu kan jadi ya mungkin seperti memberontak begitu, karena kita kan juga dipengaruhi sama
sama pendidikan di sekolah, kita dipengaruhi sama guru-guru, atau kita dipengaruhi sama teman-teman, apalagi kita nonton tontonan kita itu kan banyak dari dunia barat. Artinya ya itu dengan demikian membentuk diri kita kan sebagai anak. Lalu kemudian ketemu dengan orang tua yang model parentingnya itu Asia begitu. Nah itu bisa tabrakan sebenarnya sih gitu. Nah beda dengan parenting cara barat ya. Cara barat itu dari kecil aja, dari mereka lahir mereka udah menganggap bayi itu bukan bayi. Bayi itu adalah seorang manusia. Jadi dia tuh harus mandiri dan lebih menekankan kepada anak tuh harus kenal dirinya sendiri, tahu jati dirinya, dan juga ketika mereka gede, parenting di sana tuh lebih mengutamakan pujian, lebih mengutamakan pujian daripada kritik. Kenapa? Untuk mempertahankan jati diri si anak. Kelebihannya adalah anak itu jadi kreatif, jadi terbuka, berani menjadi mandiri, berani jadi pemimpin, kan? Dan sisi negatifnya adalah mereka ingin menjadi penguasa, gitu. Mereka lebih ingin dominan, menurut lu gimana? Nah sebenarnya sih ada balik lagi itu ya, ada plus minusnya, segala sesuatu ada plus minusnya, baik dari Asia ataupun dari Amerika begitu. Tetapi kita harus istilahnya ambil hal-hal yang positif baik dari Asia, ambil dari hal-hal yang positif juga dari dunia barat, kira-kira begitu. Nah, tergantung bagaimana kita bisa beradaptasi, membuka diri untuk banyak pengetahuan, banyak informasi, kira-kira gitu kan. Tetapi juga jangan sampai informasi cuma disimpan di kepala doang, ya kudu dilakuin begitu. Nah, jadi kalau menurut gua ya ada bagusnya gitu loh ya, orang Asia misalnya dari kecil sampai mungkin kira-kira umur 3-4 tahun masih tidur sama-sama dengan orang tua gitu. Si anak jadi punya rasa aman. Sementara kalau dari dunia barat begitu ya, mereka bisa dilepas gitu ya. Baby boxnya itu bukan ditempel di kasur papa mama, tapi itu udah beda kamar, kira-kira begitu ya. Jadi secara ini juga mereka jadi anak-anak yang mandiri begitu ya, bisa survive. Betul. Nah, cuman jangan lupa ya, kalau di dunia barat itu juga ada ada sisi touch-nya begitu ya, pelukan, sentuhan gitu. Dan tadi lu bilang ada pujian begitu ya. Satu hal yang paling paling berkesan sama gua itu kalau di dunia barat, papa sangat bangga sama kamu. Itu nggak pernah ada di dunia Asia gitu. Kenapa mereka ngomong begitu? Ini menanamkan kepercayaan diri kepada si anak gitu. Sementara kalau di dunia Asia kita masih dipegang tangan, kita mungkin masih dipeluk, itu rasa aman itu masih terus kita rasakan gitu, kira-kira begitu. Nah, kalau menurut gua sih ada hal-hal yang baik dari timur, ada hal-hal baik dari barat. Nah, itu yang kita ambil gitu. Nah, segala sesuatu pasti ada efek negatif ataupun efek positif. Nah, itu yang kita mesti siapin. Oke, nah untuk orang tua di sana ya mungkin ada dua tipe nih. Ada banyak juga tipe orang tua kalian kan, pastinya. Di mana orang tua kalian itu kalian udah jadi benar nih, udah jadi benar. Kalian mengutarakan saran kepada mereka gimana caranya mereka memberi semangat misalkan ke kalian gitu ya. Nah ada tipe orang tua yang gak mau adaptif kok. Ada juga yang adaptif, tapi juga ada juga yang tidak kan. Ada juga yang otoriternya itu bener-bener nempel gitu. Ya udah lu ikutin gua aja gitu. Nah saran lu untuk orang tua maupun anaknya gitu. Nah ini kan permasalahannya gini. Kita itu kan ngebesarin yang namanya, kita sebagai orang tua ya, kita membesarkan itu yang namanya manusia ya. Anak itu manusia, artinya dia adalah hasil dari diri kita sendiri dan juga dia juga hasil dari pola pendidikan kita gitu. Tapi jangan lupa gitu kan, begitu dia kenal sama teman-teman, dia juga terpengaruh dengan teman-teman, dia terpengaruh dengan guru-gurunya di sekolah begitu. Lalu kemudian dia terpengaruh dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah begitu. Nah, jadinya itu membentuk diri mereka juga gitu. Nah, kita ya, gua sih bukan orang tua yang sempurna gitu ya. Gua bukan orang tua. Ya, gua juga nggak bilang bahwa gua orang tua yang tidak baik gitu ya. Tetapi maksud gua gini loh, kita sebagai orang tua juga mungkin jangan alergi dengan yang namanya pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari anak-anak kita gitu. Jadi, ini sebenarnya memang harus dimulai dengan yang namanya komunikasi gitu. Jadi
kita sebagai orang tua harus memulai dulu bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak. Kita orang tua nggak langsung punya anak yang model kayak begini. Tiba-tiba gue punya anak gue langsung segede gini, anak gue segede gini, enggak gitu. Anak gue itu adalah dari perut istri gue, bisa kan, gitu kan. Jadi mulai dari perut maminya gue elus-elus misalnya gitu ya, gue bilang halo dede, apa kabar atau segala macam. Itu komunikasi kan. Mulai dari siapa? Dari gue kan, orang tua kan. Nggak mungkin kan si dede dalam perut emaknya gitu kan, nggak mungkin kan gitu kan. Nah itu dimulai dari kita sebagai orang tua gitu. Terus sampai anak kita jadi umur TK, SD, SMP, SMA itu terus harus dididik itu harus terus di komunikasi itu harus terus dilancarkan gitu. Jadi begitu orang tua ketemu atau istilahnya ngomong sama anak yang udah gede itu udah makin biasa gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya miskom, sekalipun pasti masih ada miskom tersendiri kira-kira gitu. Tapi zaman sekarang umur gue khususnya itu pasti kita tuh lagi krisis identitas nih. Yang tadi Kojem udah bahas itu kita tuh yang anak-anak muda itu lebih dengerin obrolan teman-temannya lah. Pola hidup dia dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul. Betul. Nah, kadang tuh kita ngerasa pas kita pulang gitu ya, kita mungkin lebih nyaman cerita sama teman kita dibanding orang tua kita. Nah, satu apa itu? Kenapa bisa penyebabnya seperti itu? Sedangkan yang notabene teman kan baru tuh. Nah, yang kedua adalah kadang tuh orang tua ngerasa di umur-umur segua gini ya, 20-an lah. Kayak orang tua kok so tau sih, lebih so tau terus ya bising aja gitu. Oke. Nah jadi gini, Pan, kita nggak memungkiri dengan yang namanya orang tua ya. Dia tahu lebih dulu, dia punya pengalaman lebih dulu gitu. Dan mungkin kadang-kadang ya dia punya mimpi-mimpi yang dulu waktu dia masih muda, waktu dia masih sekolah itu mungkin nggak tercapai. Jadinya mimpinya dia kadang-kadang ya, nggak semua orang tua sih ya, itu bisa ditaruh ke si anak. Jadi kalau misalnya si anak, misalnya gue dulu nih pengen jadi dokter, tapi gue maaf ya otaknya rada bego sedikit kan gitu, rada ngeheng, jadi gue nggak mampu nih kuliah dokteran gitu. Nah sekarang gue lihat nih anak gue kayaknya punya kecenderungan pinternya lebih gitu. Nah gue arahin dia ke kedokteran misalnya gitu. Jadi mimpi gue yang tadinya buat gue taruh ke anak gue gitu. Sementara gue nggak komunikatif nih sama si anak gitu loh. Lu maunya apa? Kira-kira gitu kan. Nah lalu kemudian si anak juga kan punya pergaulannya sendiri kan, punya teman-teman. Itu yang mungkin dalam bahasa psikologi itu peer pressure gitu kan. Sejak mereka masih pra-remaja, remaja, pemuda begitu ya, mereka itu apa istilahnya ya, gaulnya sama teman-teman kan, lebih sedunia dengan mereka, mungkin lebih sevisi sama mereka, mungkin semimpi sama mereka, kira-kira begitu. Nah waktu ketemu di rumah itu yang jadinya miskom gitu, miskomunikasi. Jadi kita sebagai anak merasa bahwa si orang tua tuh mungkin bahasanya apa tadi lu bilang sotoy ya, mungkin bahasanya bener sotoy, bukan sotoy, mungkin karena mereka tahu gitu, dan mereka nggak mau kita sebagai anak-anaknya terjerumus gitu, karena mereka peduli sama kita, mereka sayang sama kita. Cuman mungkin cara pembahasannya aja yang mungkin kita nggak bisa terima gitu. Jadi komunikasi sendiri itu kan berarti kuncinya adalah komunikasi kok. Betul. Komunikasi di satu keluarga itu harus dimulai dari siapa dulu sih sebenarnya? Kalau menurut gua sebagai orang tua harus dimulai dari orang tua. Gitu. Tetapi bukan berarti terus kita nih kan lu orang kan belum jadi orang tua kan. Terus jadi nuntut orang tua, mulai dari lu dong. Nggak bisa gitu. Gitu. Kita yang tahu nih ya, lu orang nih yang nonton nih ya, kita sebagai anak juga harus bisa gitu loh. Harus bisa untuk mulai komunikasi sama orang tua kita. Ya misalnya kalimat-kalimat yang pendek-pendek lah. Gimana Pak, makanannya pedes nggak? Enak nggak? Ini kek, apa kek gitu misal. Pak, baju aku keren nggak? Kalau gitu. makan es krim ditanya pedes. Ay, capek deh. Salah berarti kalau gitu salah ya. Harus nyambung. Iya. Jadi kan komunikasi itu latihan. Iya. Oh, iya. Mungkin dari yang trial and error ya. dari gak nyambung kan. Iya. Mungkin jadi gila. Iya. Pokoknya intinya jangan menuntut gitu. Oke. Ya. Kalau lu tahu sesuatu, lu harus lakukan. Gitu. Orang tua role model ya. Nah, itu penting.
Itu penting. Orang tua itu harus jadi contoh, harus jadi teladan. Anak itu ngeliat apa yang kita lihat. Pakai bahasa Inggris loh. Oh, pakai bahasa Inggris ya. Pakai Inggris. Children see what parents see. Oke. Children do what parents do. Mantap. Gitu. Jadi kalau lu ngelakuin sesuatu sebagai orang tua lu ngelakuin sesuatu yang buruk gitu ya, jangan salah. Nanti anak lu juga akan ngikut gitu. Kita memberikan pembelajaran buat si anak. Tapi nggak, kalau misalkan si parentsnya itu buruk, anaknya belum tentu bisa jadi buruk kan, begitu juga sebaliknya kan. Nah, Betul. itu mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, Karena yang ini tuh udah menjadi membuka lah Ini mulai membuka. dari parenting. Nah, kalian mau tahu kan keluhan-keluhan kita juga kan yang tadi kita udah sebutin. Nah, kita udah catat semuanya, kita udah rangkum semuanya dan kita akan bahas itu di next video. Kalian langsung tonton aja, kita langsung upload 2 ini. ya pokoknya mampus orang tua di rumah, ngobrol sama orang tua lu mampus. Ini titik lu rekonsiliasi ya, pakai ini kesempatan dengan baik.